Salam, muliakan namanya yang agung, mendengarkan firman untuk mengerti maksud dan kehendaknya, serta memberikan persembahan yang terbaik untuk mendukung pelayanan di muka bumi ini, untuk memperbesar kerajaannya di muka bumi ini. Mari dengan penuh tertib, hormat, dan penuh sukacita kita datang kepada Tuhan, kita beribadah. Bagi saudara yang ingin dilayani, didoakan, juga yang rindu atau ingin bersinergi, berkolaborasi dalam pelayanan, di dalam misi pekabaran Injil, penjangkauan, khususnya kepedasan dan pendalaman, silakan saudara menghubungi WA 081 8030 46550. Sebelum kita mulai ibadah online pada pagi hari ini, saya mengajak saudara sekalian untuk bersaat teduh, mohon hikmat, bimbingan, pimpinan, tuntunan, serta penyertaan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita mulai ibadah online pada pagi hari ini. Kita membuka Mazmur pasal 18:30 ayat 30. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Mari kita mulai dengan memujikan pujian, berilah hormat padamu. Hanya bagi Dia saja segala hormat kemuliaan yang setinggi-tingginya kita berikan. Berilah hormat padamu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padamu, patut pujilah terus. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Berilah hormat padamu.
habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kembali kita pujikan mulia sembah Raja Mulia, menebus orang yang berdosa, orang yang percaya kepadanya. Maka segala hormat, kemuliaan, dan sembah pujian hanya kita berikan kepada Dia. Mulia sembah Raja Mulia, bagi Yesus segala hormat, sembah puji. Mulia agunglah namanya, dari sorga datang baka di dunia. Kita puji. Mari kita naikkan doa kepada Tuhan, kita naikkan ucapan syukur, pengampunan dosa. Kita berdoa untuk pemberitaan firman yang akan kita dengar sebentar lagi. Kita berdoa juga untuk persembahan serta pokok-pokok dan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk hidup, untuk bernafas. Bahkan kami boleh
diberikan kesempatan untuk datang kepada kehadirat-Mu yang maha tinggi, maha mulia. Sungguh kami bersyukur atas semuanya itu. Teristimewa kami ucap syukur untuk pengorbanan Kristus di kayu salib yang telah mati bagi dosa-dosa kami. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu, setiap kemurahan-Mu, setiap anugerah-Mu, setiap belas kasihan-Mu. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat baik jasmani maupun rohani, makanan, minuman, keuangan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan di setiap problem, masalah, dan kesukaran yang kami hadapi. Juga masalah iman yang masih Tuhan terus jaga untuk tetap setia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kami mengucap syukur Bapa buat semua kebaikan-Mu itu. Kami sadar kami datang di hadapan-Mu yang maha kudus dengan segala dosa dan pelanggaran kami, yang semuanya terang benderang, dan tidak ada satupun dosa yang bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu. Baik itu dosa-dosa dalam pertengahan oleh karya penebusan Kristus yang sudah menggantikan kami yang berdosa ini. Biarlah ya Tuhan, pada pagi hari ini Roh Kudus menolong kami, menguatkan kami, menghibur kami, memberikan pengharapan kepada kami, memberikan kekuatan kepada kami, untuk tetap bersandar, berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Kami sadar di saat kami memutuskan untuk berjalan di tengah-tengah kemauan kami sendiri, maka bahaya akan mengancam yang bisa membahayakan kerohanian kami, bahkan kehidupan kami. Oleh karena itu, Tuhan, tuntun kami dalam setiap langkah demi langkah di dalam hidup kami. Kami sungguh menyadari segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, dan kami mohon kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu, belas kasihan-Mu yang berlaku kepada kami di dalam nama Kristus, supaya kami boleh mendengarkan maksud dan kehendak Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi melalui pemberitaan firman ini. Kiranya Roh Kudus memberkati kami dalam sesi pemberitaan firman. Baik hamba-Mu yang mempersiapkan khotbah pada pagi hari ini tentang pemurnian dan keselamatan, dan juga jemaat-Mu di dalam mendengar. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus yang menuntun, mengarahkan sepanjang pemberitaan firman ini, sehingga kami mengerti maksud dan kehendak-Mu, dan kami boleh diberikan kekuatan kami mendengarkan firman Tuhan. Apakah itu kelelahan, apakah itu mengantuk, apakah itu pikiran yang membara kemana-mana, Bapa, biarlah Engkau tuntun kami, Kau segarkan kami, sehingga kami menikmati santapan rohani yang luar biasa yang bergizi pada pagi hari ini oleh pemberitaan firman. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang kami persiapkan yang akan program pelayanan. Semuanya memprioritaskan bagi kemuliaan nama-Mu sendiri. Dan tolong kami menghadapi setiap kelemahan kami, khususnya di urusan keuangan, agar kami tidak terjebak, tidak tertarik, tidak terhanyut pada keuangan. Tapi justru dengan berkat yang sudah Tuhan berikan, kami mau pakai untuk mendukung pelayanan. Dimanapun Tuhan mentugaskan, dimanapun Tuhan tunjukkan, dimanapun Tuhan perintahkan. Bapa di surga, perkenankanlah pada pagi hari ini kami juga menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Yang pertama, untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi politik yang begitu memanas. Bahkan banyak di antara kami tidak tahu kami harus memilih siapa. Oleh karena itu, berikanlah hikmat kepada kami memilih pemimpin yang Kau kehendaki,
terlepas dari segala kekurangan mereka. Tapi kami mau memilih pemimpin yang Engkau memang kehendaki. Kami tidak lupa memohonkan berkat untuk para pejabat, dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan yang paling kecil. Khususnya tempat di mana anak-anak Tuhan Kau tempatkan di posisi-posisi strategis. Biarlah berkat-Mu menolong mereka untuk bekerja dengan takut akan Tuhan, dengan kerja yang menomorsatukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat bangsa dan negara kami. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk peperangan yang terjadi di mana-mana. Rusia dan Ukraina yang belum selesai, Hamas dan Israel berperang yang pasti cepat atau lambat akan berdampak bagi keamanan dunia. Kami berdoa ya Tuhan khususnya untuk orang-orang pilihan yang Kau tempatkan di negara-negara tertentu. Kami mohon belas kasihan untuk memberikan keteduhan, kedamaian. Engkau sendiri adalah sumber damai. Dan kiranya Engkau sendiri yang menggerakkan para pemimpin untuk hidup dalam damai, dalam kedamaian. Daripada berperang, tempur, akan menjadi hancur satu dengan yang lainnya. Kami tidak lupa juga berdoa untuk tempat di mana kami tinggal, sekitar kami, di mana Tuhan tempatkan kami untuk bekerja, melayani, beraktivitas dan sebagainya. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk daerah kami. Kami mohon kesejahteraan, kedamaian, keharmonisan, kehidupan berbangsa dan negara bisa kami nikmati. Khususnya untuk pelarangan beribadah di banyak tempat yang masih terjadi. Bapa, kami sadar bahwa kami menyembah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hidup. Engkau yang menggerakkan hati mereka, supaya mereka tidak lagi mengganggu anak-anak Tuhan yang beribadah, bahkan berdoa untuk kepentingan kesejahteraan bangsa dan negara ini. Kami tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami keterpurukan ekonomi, di PHK, kemerosotan di dalam bisnis, usaha, pekerjaan mereka. Bapak, kami mohon belas kasihan untuk menolong mereka, untuk memulihkan mereka, untuk membangkitkan mereka, untuk memberikan hikmat kepada mereka apa yang harus mereka lakukan, dan memakai berkat-berkat-Mu saat mereka dipulihkan kembali untuk mendukung pelayanan, bahkan mau melayani, untuk memberikannya bagi segala hormat dan kemuliaan-Mu sendiri. Kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini mengalami kemerosotan iman, ingin undur dari gereja, ingin undur dari pelayanan, ingin undur dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus pada pagi hari ini menarik mereka kembali, makin dekat dengan Tuhan, mengenal Allah yang benar, mengenal Juru Selamat, makin rindu melayani, makin rindu belajar firman Tuhan, makin rindu dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini menyelesaikan studi mereka, khususnya para calon hamba Tuhan dan STT dimanapun mereka berada. Engkau sendiri yang tahu segala problem permasalahan mereka, baik S1, S2 maupun S3. Bapak, kiranya Engkau berkenan Roh Kudus-Mu memimpin mereka sehingga mereka boleh menyelesaikan studinya tepat waktu. Hikmat-Mu memberikan pertolongan kepada mereka sehingga mereka bisa mengerjakan tugas akhir mereka yang selaras dengan maksud dan kehendak-Mu. Dan Kau pakai kelulusan mereka untuk mulai melayani, mulai merintis pelayanan di tempat khususnya di mana Tuhan tunjukkan
ataupun tugaskan. Kami juga berdoa untuk STT seminari dimanapun yang mereka berada saat ini. Di dalam segala kesulitan mereka, Engkau berikan hikmat kepada rektor, para pemimpin STT seminari dan seluruh staf dosen. Terlepas dari segala masalah problem kesukaran yang mereka hadapi, Bapa, kiranya Kau campur tangan dan menolong mereka dan memberikan jawaban apa yang mereka rindukan. Dan STT seminari ini boleh dipakai untuk mencetak calon hamba Tuhan yang Kau pakai dengan sangat luar biasa. Kami tidak lupa juga berdoa untuk para hamba Tuhan, para penginjil, para pendeta, para pastor, yang pada pagi hari ini bersama di seluruh dunia memberitakan Injil, menyampaikan firman. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami sekalian, supaya kami bisa menyampaikan kebenaran, terang firman Tuhan dengan baik, dengan benar, dengan sejelas-jelasnya. Dan Kau tolong setiap kesulitan mereka, khususnya para hamba Tuhan di pedesaan dan pedalaman. Tuhan, Engkau angkat segala kesulitan itu. Bahkan Kau pakai kami yang sudah Engkau berkati secara berlebih untuk mendukung mereka, untuk bersama-sama bekerja, melayani, mendukung pelayanan, dan sebagainya. Kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat-Mu yang saat ini mengalami kemerosotan kesehatan, yang sakit terbaring lemah di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Di dalam nama Yesus, tabib di atas segala tabib, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, baik jasmani maupun rohani, Tuhan sentuh, Tuhan sembuhkan, sehingga boleh mereka menikmati sukacita yang datang dari Tuhan dan memakai sukacita itu untuk memuliakan Tuhan di dalam segala kondisi yang mereka hadapi. Kami berdoa terus untuk pemulihan kesehatan mereka, baik jasmani maupun rohani, ataupun kerusakan fungsi-fungsi tubuh yang ada pada mereka, kaki, jantung, ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Di dalam nama Yesus, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, oleh kemurahan Tuhan, mereka dipulihkan, disembuhkan, dan diberi sukacita penuh. Kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini bersukacita untuk memperingati ulang tahun pernikahan ataupun ulang tahun penambahan usia, yang Tuhan berikan kesempatan untuk hidup kembali, menjalani hidup baru lepas hari pada hari ini. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mengenapkan sukacita mereka untuk mengingatkan apapun yang kami alami dalam hidup ini, Tuhan tahu. Dan oleh pemeliharaan Tuhan, kami boleh melewati segala pencobaan, godaan di dalam hidup ini. Bapa di surga, inilah seru dan doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk dalam sesi pembukaan yang terbesar telah dinyatakan, mari kita pujikan kasih Allah.
Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mengikuti sesi pemberitaan firman Tuhan. Saya ajak saudara-saudara sekalian untuk membuka dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal 29, ayat yang ke-9 sampai 16. Hari ini kita akan belajar tentang pemurnian dan keselamatan. Yesaya 29 ayat yang ke-9 sampai 16. Tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadi mabuk, tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya. Dan kamu, yaitu para pelihat, telah dilindunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini telah mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan tersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Itu tadi yang kita baca dari Yesaya. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang percaya akan dimurnikan Tuhan. Dan pemurnian itu melalui proses pembentukan. Dan bisa jadi proses itu menyakitkan. Proses itu memakan waktu. Jadi tergantung yang memurnikannya, tergantung yang membentuk, yang memprosesnya. Dan keselamatan hanya melalui Yesus. Sudah punya juru selamat, sudah pasti selamat.
Tetapi tanpa hikmat dari Tuhan melalui firman-Nya, manusia akan cenderung berbuat jahat, akan cenderung mengeraskan hati. Tanpa firman Tuhan, manusia itu mati secara rohani. Itu artinya bisu, buta, tuli terhadap kebenaran kalau tidak diubahkan oleh Roh Kudus melalui firman-Nya. Jadi butuh Roh Kudus dan firman-Nya untuk dilahirbarukan, untuk dibukakan, untuk mengerti akan kebenaran, untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Roma 11 ayat 33 mengatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saudara yang dikasih Tuhan, kitab Yesaya ini ditulis oleh Nabi Yesaya sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, dan konteksnya adalah kondisi spiritual bangsa Israel yang memerlukan pemulihan saat itu. Jadi mereka harus dipulihkan. Kalau kita lihat di ayat-ayat awal tadi, khususnya ayat ke-9 dan 10, ayat ini menggambarkan ketidakmengertian rohani dan penglihatan yang tertutup di antara bangsa Israel. Orang yang tidak tahu biasanya ngeyel, ngotot, asal nyeruduk. Apalagi tidak tahu atau buta terhadap kebenaran. Tanpa pertolongan Tuhan dan firman-Nya, sekali lagi manusia itu mati rohani. Bisu, buta, tuli terhadap kebenaran. Mereka mengeraskan hati dan segala yang dilakukannya adalah cenderung pada kejahatan. Jadi butuh pekerjaan Roh Kudus yang mengubahkan melalui firman-Nya untuk menjadi pribadi yang sama sekali baru. Pribadi yang diarahkan untuk hidup memuliakan Tuhan. Dalam Yesaya pasal 29 ayat 9 sampai 10 ini sekali lagi kita baca. Ayat ini sama sekali bukan nubuatan tentang nabi yang akan datang, yang tidak bisa membaca. Bukan. Ini menunjukkan manusia yang tertutup terhadap visi Allah, yang dibutakan atau membutakan diri terhadap hikmat dari Allah. Celakalah kita kalau tanpa terang dan petunjuk melalui firman-Nya, maka kita ada dalam bahaya. Karena kita ada dalam kegelapan. Orang yang di dalam kegelapan itu akan nabrak-nabrak. Dan biasanya di dalam kegelapan itu, para penyamun, para perampok sudah siap untuk membegal, merampok, dan sebagainya. Sangat-sangat membahayakan dirinya. Kita membutuhkan terang. Membutuhkan di dalam Al-Quran, membutuhkan terang firman Tuhan. Hukuman yang mengerikan adalah saat kita dibiarkan Tuhan berjalan di dalam kegelapan tanpa terangnya, tanpa firman-Nya, dan membiarkan kita berjalan menurut hikmat kita sendiri, tanpa hikmat dari Tuhan melalui firman-Nya. Jalan kita hanya menuju pada kebinasaan kekal tanpa juru selamat. Maka waspadailah saat saudara merasakan segala sesuatunya sepertinya berjalan lancar, serba mulus, pertaburan bunga di mana-mana. Waspadailah. Apakah memang benar ini berkat dari Tuhan? Ini jalan dari Tuhan? Ataukah sebaliknya, Allah membiarkan saudara berjalan menurut hikmat saudara sendiri? Khususnya saudara yang bergelimang harta.
Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Dan celakalah pada saat Allah membiarkan engkau hidup menurut hikmat dan jalan serta keputusanmu sendiri, tanpa hikmat, pimpinan, bimbingan, tuntunan dari Tuhan. Kita lanjut di ayat yang ke-11 sampai 12. Di sana ditegaskan bahwa mereka melakukan penyembahan mereka asal-asalan. Dan Allah menegur bangsa Israel karena mereka hanya mempersembahkan penyembahan yang sepintas. Yang sepintas selalu, yang asal-asalan. Dan tidak melakukannya dengan tulus hati. Dengan kesadaran sikap yang benar pada Dia yang Maha Kudus, yang Maha Agung. Penyembahan kepada yang Maha Tinggi itu harus dilakukan dengan benar, dengan hormat. Karena kita datang di hadirat yang Maha Kudus itu sebagai orang yang berdosa. Dengan Dia adalah yang Maha Kudus. Kalau saudara datang kepada presiden, kepada raja sekalipun, tentu saudara harus hormat. Apalagi ini kepada yang empunya langit dan bumi. Maka kita harus datang kepadanya dengan penuh hormat. Dengan tertib, karena Allah menyukai ketertiban. Tidak kacau balau dan dosa yang akan datang yang kita tidak tahu jatuh di mana. Semua sudah dibayar lunas, maka kita harus beribadah kepadanya juga dengan tulus dan sukacita. Sekali lagi, tidak boleh dengan asal-asalan atau semau gue di dalam melakukan peribadahan. Penyembahan diikuti dengan kesadaran bahwa kita ini orang berdosa. Kita datang ke hadirat Allah yang Maha Kudus, yang Maha Agung, yang Maha Tinggi. Maka kita harus menjaga sikap kita di dalam beribadah kepadanya dengan takut dan gentar. Di ayat selanjutnya berbicara tentang pemurnian dan keselamatan. Khususnya di ayat yang ke-13. Di sini Allah berjanji akan melakukan pemurnian di antara mereka dan memberikan keselamatan kepada yang sisa. Saudara yang dikasih Tuhan, pemurnian untuk membuat sesuatu itu lebih bernilai, lebih mulia. Emas dimurnikan dengan dibakar dan ditempa untuk menjadi logam mulia. Maka orang-orang pilihannya dimurnikan dengan berbagai proses dan pencobaan dalam hidup ini untuk memurnikan iman mereka. Maka dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, pergumulan di dalam hidup ini, agar mereka dapat makin dekat dengan juru selamatnya. Makin mengenal Allah yang benar, makin bersandar dan makin mengandalkan Tuhan. Maka kalau di dalam hidup ini sudah mengalami banyak persoalan, banyak tantangan, banyak kesukaran dan tekanan hidup, ingat, kalau itu makin membuat saudara makin dekat dengan Allah, jalanlah dengan tetap bersyukur, dengan terus mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Saat kekuatan saudara melemah, mintalah kekuatan, mintalah dikuatkan. Jangan bersungut-sungut, ngomel, menggerutu, protes kepada Tuhan bahwa hidup ini tidak adil. Saudara sadar bahwa memang keadilannya yang sempurna belum dinyatakan. Jadi sekali lagi, jangan bersungut-sungut, jangan ngomel, jangan menggerutu. Manakala kita menghadapi berbagai macam problem, kesukaran dan tekanan hidup. Tapi jalan hidup ini dengan bersyukur. Mungkin berat, mungkin sudah tidak sanggup lagi.
maka mintalah kekuatan, mintalah dikuatkan, mintalah dihibur, mintalah diberikan pengharapan. Tetaplah bersandar, berharap, dan hanya mengandalkan Tuhan. Roma 8 ayat 28 sungguh indah ya kita ingat. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saudara adalah orang percaya, janji itu berlaku buat saudara. Sekalipun sekarang saudara masih belum tahu apa kebaikannya bagi saudara terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup saudara, tetaplah percaya akan janji Tuhan, karena Dia layak dipercaya. Kita lihat selanjutnya di ayat yang ke-14 sampai 16, berbicara tentang pengubahan hati. Pentingnya perubahan hati yang tulus dalam menyembah Allah. Jadi sekali lagi, bukan asal-asalan. Hati yang diubahkan Roh Kudus melalui firman-Nya. Tak peduli betapa buruknya dan hitam legamnya masa lalu seseorang, hidup seseorang, Tuhan sanggup untuk ubahkan menjadi pribadi yang sama sekali baru, yang berguna bagi kemuliaan-Nya. Ingat, Dialah pencipta yang mempunyai segalanya. Maka Dia mampu mencetak menjadi pribadi yang baru, yang jauh lebih baik. Yesus datang ke dunia ini untuk menebus seorang pendosa yang sadar akan dosa-dosa dan pelanggarannya, lalu bertobat dengan membawa hati yang hancur kepada Tuhan. Kita tahu maksud dan kehendak Tuhan menyembah dengan tulus itu bagaimana jika kita tunduk pada firman Tuhan, rajin menggali, membaca, merenungkan firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan mengubahkan melalui firman-Nya. Di dalam firman-Nya, bukan yang berasal dari luar firman-Nya. Di dalam menyembah Tuhan, maka cara dan motivasinya harus benar. Melakukannya semata-mata karena cinta Tuhan. Dari mana kita mengetahui semua itu? Kalau kita membaca firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mana yang Dia maksud dan mana yang Dia kehendaki untuk dilakukan dan mana yang tidak. Saudara-saudara yang dikasihi, tanpa terang dari Allah melalui firman-Nya, manusia akan rusak, akan jatuh dalam dosa, di dalam kegelapan seperti orang buta yang nabrak kemana-mana. Firman itu hidup, memberikan tuntunan, bimbingan, hikmat, penghiburan, pengharapan, sekaligus teguran yang menyatakan kasih Allah yang begitu besar. Oleh karena itu, saat saudara mengalami berbagai macam pergumulan, kesesakan dalam hidup ini, saudara memandang jangan hanya berkat-berkat Tuhan yang nampak di mata saja. Pada saat saudara mengalami semuanya itu, pandanglah salib. Di sanalah kasih Tuhan yang terbesar sudah dinyatakan. Khotbah pagi ini mengingatkan kita untuk tidak sekedar beragama, tetapi menyembah Allah yang tulus hati, mencari pemurnian, dan percaya pada keselamatan yang Dia tawarkan. Hanya melalui iman percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, dan hidup selaras dengan firman Tuhan, saudara akan dibenarkan oleh Bapa di surga. Bagaimana kita bisa melakukan semua itu? Hanya jika kita dekat dengan firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekerasan dan ketidaktahuan itu akan membutakan seseorang. Pesan Allah dalam firman-Nya memurnikan
dan membawa pada keselamatan yang mengubahkan hati kita. Hati kita yang lama menjadi hati yang baru. Hati yang diubahkan yang memuliakan Tuhan, bukan pada yang sia-sia. Jangan keraskan hati. Biarkan iman kita dimurnikan. Pribadi kita diubahkan menjadi pribadi yang sama sekali baru. Pribadi yang memuliakan Tuhan. Firman-Nya menuntun hidup kita hari lepas hari. Dan biarlah dengan pertolongan Roh Kudus kita hanya berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di mana kami diingatkan untuk terus rajin, disiplin, berkomitmen, menggali, membaca, merenungkan firman Tuhan di segala kondisi, di segala musim, di segala waktu. Ada begitu banyak pergumulan, persoalan, problem, tekanan hidup kami yang kami hadapi. Maka firman-Mu itu pelindung kami untuk mengingatkan kami bahwa Engkau masih peduli terhadap kami, bahwa Engkau masih mengasihi kami. Bahkan Engkau menuntun kami, memberikan hikmat kepada kami apa yang harus kami lakukan, langkah demi langkah. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, baik itu dalam mengambil keputusan, bersikap, ataupun melewati segala macam halangan dan celah kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam bisnis kami, dalam studi kami, di dalam pelayanan yang sudah Engkau percayakan kepada kami, sekalipun pelayanan itu kecil dan dianggap sepele oleh banyak orang. Biarlah kami melakukannya dengan tekun, dengan tulus, dengan giat, dengan semangat, dan penuh sukacita. Kami melakukannya semata-mata karena cinta Tuhan, bukan yang lain. Bapak berkati juga keluarga kami, orang-orang yang kami kasih. Bila kami menjadi saluran berkat untuk menyampaikan berita kabar baik ini kepada mereka. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur pada pagi hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk mendukung pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. 2 Korintus 9 ayat 7 firman Tuhan mengatakan, hendaklah masing-masing berikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita persiapkan persembahan kita sambil kita dengarkan pujian hujan berkat. Biarlah kita mengingat setiap tetesan berkat yang sudah Tuhan curahkan di dalam hidup kita kepada keluarga kita. Hujan berkat yang tercurah.
akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Dia. Kita pujikan sekali lagi doksologi. Dan akan dilanjutkan dengan doa berkat. Kita pujikan doksologi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah hari lepas hari kita mengingat segala kebaikan Tuhan. Kita bersyukur buat penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan. Dan mari kita bersandar hanya kepada Dia. Saudara yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan membimbing engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, ibadah online pada pagi hari ini selesai. Silakan saudara mengambil saat teduh untuk mengucap syukur. Dan kita akan ketemu lagi minggu mendatang. Mari kita menjalani hidup ini dengan semangat, giat, dan penuh sukacita berjalan bersama Tuhan. Tuhan memberkati.